padanya kitab suci. Tidak ada utusan datang kepadanya. Tidak ada sahabat-sahabat Nabi Musa atau sahabat-sahabat Nabi Isa atau pengikut-pengikut Yesus atau murid-murid Yesus yang datang kepadanya. Memberikan pencerahan tentang Allah. Memberikan pencerahan tentang pencipta. Memberikan pencerahan tentang ibadah dan seterusnya. Beliau berpikir. Berpikir dan berpikir. Apa yang terjadi? Tidak mungkin ini tidak ada yang mengaturnya. Tidak mungkin Tuhan itu enggak ada. Akhirnya Allah yang sudah merencanakan terlebih dahulu mengutus roh kebenaran kepadanya. Itu butuh proses lama. Sedangkan saudara ada di Indonesia. Keluar dari kota saudara, bergejibun ustadz, bergejibun masjid. Jadi banyak kemudian jalan untuk menuju kepada Islam. Ya termasuk saya bersedia untuk berdiskusi dengan saudara. Silakan minta nanti nomor saya pada admin, saudara Kian Santang. Minta di sana kita komunikasi. Apapun itu. Mau bertanya tentang Quran, mau bertanya tentang Bible, setahu saya akan ajarkan. Saya akan sampaikan. Gitu saudara. Silakan. Mungkin ada masukan dari yang lain. Ya saudara Viro, thank you. Ya, Assalamualaikum Gurunda. Waalaikumsalam. Saya masukkan silakan. Ya, ini silakan. Iya. Asyhadu Viro. Ya, siap. jangan. Biar beliau belajar. Ya, makanya ya, makanya begini Bang Zuma. Nanti DM ke saya ya Bang Viro ya. Ya, aku udah dikasih petunjuk juga Bang Zuma, nggak boleh buru-buru kan. Harus berpikir dulu, biar nggak kayak semacam orang betul. Islam yang tiba-tiba aja karena nggak berpikir murtad lagi kan gitu. Iya, betul. Iya, silakan Bang, silakan. Di Islam itu cile, jangan menunggu pintar dulu, baru mendaftar SD, sekolah dasar. Jangan. Tapi pahami dulu bahwa keselamatan itu penting. Sekolah itu penting. Pendidikan itu penting. Kebenaran itu penting. Kita harus pintar, kita harus cerdas, kita harus jadi orang, kita harus sukses dunia akhirat. Baru dasar pijakan itulah datang ke sekolah daftar. Saya ingin belajar, saya ingin pintar. Nah setelah masuk menjadi murid di sekolah tersebut, baru belajar ranking 1, ranking 2, ranking 3. Meskipun tidak dapat ranking sekalipun, yang penting sudah terdaftar sebagai siswa di sekolah tersebut. Yang penting mau belajar. Karena orang yang belajar itu, ketika di dalam kelas, dia tidak mendapatkan ranking 1, ranking 2. Bukan karena dia bodoh. Bukan. Tetapi karena temannya lebih pintar daripada dirinya. Dia pintar, tapi temannya lebih pintar. Maka dia tidak mendapat ranking. Bukan berarti dia bodoh. Itu yang terjadi. Nah, sehingga saudara silakan kalau Anda mau belajar Islam, kami bukan cuma saya, adik-adik saya di sini, anak-anak saya insya Allah siap membantu. Yang penting mau belajar dengan serius. Kan gitu. Iya, ya. Bang Suma. Masya Allah. Ya, makasih ya teman-teman. Silakan yang lain. Iya, saya sedikit aja Gurunda untuk saudara Viro ya. Mungkin ya sedikit mulai berpikir. Tapi enggan menerima Nabi Muhammad, maunya menyaksikan hanya kepada Allah SWT, bersaksi dan ingin memilihnya Nabi Isa. Tadi yang kita dengarkan. Salam kenal Bang Viro, saya Dito, saya juga awalnya bukan Muslim. Iya, Bang. Saya dari kalangan Katolik ya. Tapi di sini saya mau menambahkan kenapa hal yang skeptis itu tidak merujuk kepada suatu tuduhan kemudian mencari fakta. Tentang hanya karena Nabi Muhammad menurut apologetik Kristen mengatakan seperti ini, seperti itu yang tadi sudah dijabarkan oleh Gurunda. Ada satu sirah nabawiyah tadi juga sudah disampaikan mengenai mulai dari kelahiran sampai dengan wafat beliau. Itu sahih ya. Itu merupakan sejarah yang tidak ada yang menentangnya. Semuanya sepakat bahwa memang biografi Rasulullah seperti yang di dalam kitab Sirah Nabawiyah. Dan satu lagi, Al-Quran adalah firman Allah. Ini yang kekal, sampai saat ini pun tidak ada mengalami distorsi. Bagi kami umat Islam, membaca Al-Quran sudah kami yakini sebagai amalan ibadah. Itu yang selalu juga diajarkan oleh guru-guru untuk Iqra'ul Quran, membaca Al-Quran. Bukan hanya dibaca, memaknai artinya pun menjadi suatu keharusan.
Bagaimana kami kemudian ingin mewartakan, ingin memberitakan kebenaran Islam kepada saudara-saudara Kristen atau yang non-Muslim lainnya. Dari Al-Quran ini semuanya tahu bahwa Nabi Muhammad yang menerimanya. Nabi Muhammad bisa dikatakan Al-Quran yang berjalan. Karena Al-Quran ini diberikan kepada Nabi Muhammad. Bagaimana Al-Quran yang berjalan ini dihadapkan dengan tuduhan-tuduhan itu? Sangat hina. Jadi kalau tantangan dari Al-Quran sendiri sudah ada, dzalikal kitabul la raiba fihi hudzal muttaqin. Tidak ada keraguan di dalam Al-Quran. Kalau Anda masih meragukan Al-Quran, tantangannya ada di ayat 23-nya. Jika kamu masih meragukan Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, buatlah satu surah saja semisal dengannya. Gunakan penolong-penolongmu yang lain selain Allah jika kamu orang yang benar. Kalau kemudian tentang akhlak baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana tadi yang Anda katakan tuduhan dari orang-orang lain yang Anda resapi, Anda dengar. Ada satu kisah yang ini meluluhkan hati kami, semua umat Islam ingin berjumpa dengan beliau. Pada saat di pasar, Rasulullah menyuapi seorang buta. Orang buta itu sama gambarannya dengan orang-orang yang saat ini tidak kenal dengan Rasulullah. Tapi bedanya orang tua ini, buta matanya, memang benar-benar buta. Beliau disuapi Nabi Muhammad, disuapin sambil ngomel-ngomel ngata-ngatain Nabi Muhammad. Nabi Muhammad gila, seperti yang tadi dikatakan oleh mungkin katanya-katanya yang Anda serap Bang Vero. Tapi apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad? Menyuapi dengan setulus hati, dengan kelembutan. Sehingga kelembutan sesuapan demi suapan ini tidak dirasakan ada satu sakit hati dia dihujat. Yang dirasakan oleh orang yang buta tadi. Setelah beliau wafat, ada yang menggantikan menyuapkan, yaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ini suapannya berbeda pada saat dia mengomel-ngomel dan mengatai Nabi Muhammad. Dari akhlak yang seperti ini, orang buta yang seperti kalian buta hatinya, tidak skeptis, hanya mendengarkan dari pakar orientalis membuat suatu data menjelek-jelekkan Nabi kami, tetapi yang dilakukan, saksi yang langsung menyuapi orang buta itu, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, yang beliau juga akhirnya panas mendapatkan hujatan, suapannya berubah. Dan orang buta itu merasakan bahwa yang menyuapi bukan Nabi Muhammad. Seketika itu langsung Sayyidina Abu Bakar jujur mengatakan, dia adalah Muhammad, aku bukan dia. Kemudian orang buta itu nangis sejadi-jadinya. Dan kemudian memeluk agama Islam. Ini satu sebagian kisah ya tentang akhlak Nabi Muhammad. Kalau di Al-Quran sudah jelas. Saya kutip dari Al-Quran tentang bagaimana sifat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam surah Al-Qalam ayat yang keempat. Saya ambil ayatnya saja. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka la'a khuluqin azim. Dan sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar berbudi pekerti yang luhur. Maha benar Allah dengan segala firman. Jadi tuduhan itu kalau kalian meragukan Al-Quran. Al-Quran mengatakan bahwa Nabi Muhammad benar-benar berbudi luhur. Jadi saya harapkan Bang Vero lebih skeptis, tidak percaya manusia. Percayalah kepada kata hati, kemudian mencari kebenaran itu benar-benar mencari kebenaran. Karena yang kita lihat semuanya pada awalnya mengalami yang disebut dengan kebetulan. Kebetulan Anda tadi di lingkungan Kristen. Tapi apakah kebetulan itu suatu kebenaran? Saya mengajak untuk Anda benar-benar pahami, belajar banyak tentang Islam. Gurunda tadi sudah menyampaikan, bisa lewat jalur yang lain selain platform TikTok. Saya rasa ini suatu kehormatan buat Anda. Itu saja dari saya Gurunda. Wallahu ta'ala bisawab. Insyaallah. Terima kasih Bang ya. Ya Bang, abang aku bersyukur. Baik. Ya, aku bersyukur dan berterima kasih ya buat semua teman-temannya, terlebih khusus buat Bang Zuma yang gimana ya, aku merinding loh Bang Zuma aku ini, bener.
Soalnya kan aku mikirnya gini bang, kan keluarga semua aku Kristen semua. Gak ada satupun yang Islam kan, gak ada. Makanya kalau aku mau cari kebenaran tentang Islam, aku mau carinya kemana ya? Ustadznya juga gak ada, masjidnya juga gak ada. Umat muslimnya satu aja gak ada. Iya bang, nanti abang komunikasi aja sama Bang Juma lewat platform hijau ya bang ya. Nanti saya kasih nomornya, abang tinggal DM aja ke saya bang. Siap, ya bang. Ya bang Hos. Ya. Ya, oke. Makasih ya, Hos ya. Makasih Bang Suma, sehat selalu semuanya. Aku izin turun ya. Ya. Ya, Bang. Sehat selalu ya, Bang ya. Ya, amin, amin. Ya, ini ada Bang CSK. Bang CSK Muslim apa Kristen, Bang? Bang CSK. CSK. CSK Muslim apa Kristen, Bang? Bang CSK. Halo Bang. Kristen. Oh Kristen. Oh, yang jawab anaknya ya Bang? Ya, itu anak saya. Iya Bang. Ya, abang mau diskusi apa mau sekedar ingin bertanya aja Bang? Ya, saya dengar sebentar, lalu saya sedikit bertanya saja sih. Baik. Jadi sepanjang ini saya kebetulan kan ya bukan followernya Bang Suma juga, tapi sekedar mengikuti sajalah, mendengar begitu diskusi dia terhadap baik itu sesama Muslim maupun dengan teman-teman dari Kristen. Lalu saya ini jadi bertanya, pertanyaannya begini, Bang Suma ngomong tentang Islam, habis itu ngomong lagi tentang Kristen. Mohon maaf ya, saya tidak mencela, saya tetap menghargai apa yang menjadi hak kalian, apa yang menjadi ajaran kalian sebagai orang Muslim. Banyak teman saya Muslim, ada juga keluarga Muslim, jadi tetap menghargai saja. Dan saya cuma bertanya saja, selama ini Bang Suma bicaranya tentang agama ini kok kuat sekali, baik itu dari sisi Islam maupun dari Kristen. Pertanyaannya Bang Suma ini basicnya apa sih? Bang Suma ini basicnya memang dari sekolah agama atau gimana? Saya cuma tanya itu. Baik, biar nanti langsung Bang Juma jawab. Abang di mute dulu Bang, soalnya abang di situ berisik noise ya Bang ya. Ini lagi live di YouTube juga Bang. Silakan. Apa dulu Gurunda? Ya udah Bang, di mute dulu Bang, biar dijawab dulu. Justru mungkin udah muncul di sini nih. Iya, nanti saya undang. Iya. Oke, suara sih kedengaran Kang? Aman? Iya, Oke, baik. Jadi berbicara mengenai hal yang saya lakukan, ya basicnya apa? Ya saya seorang pendidik Bang. Saya seorang pendidik. Saya mengambil jurusan pendidikan, psikologi pendidikan. Jadi saya belajar tentang proses anak didik, tentang seorang pendidik dan seterusnya. Saya belajar tentang psikologi dan sebagai Muslim, tanggung jawab saya sebagai Muslim adalah menyeru seluruh manusia. Al-Quran yang membimbing saya untuk menyampaikan itu. Al-Quran surah An-Nahl ayat 125. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'idatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik. Dan perintah berdebatnya jelas. Berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Wajadilhum billati hiya ahsan. Jadi ada perintah berdebat, tapi dengan cara yang baik. Di data yang lain, illal ladzina zalamu minhum. Kecuali terhadap orang-orang zalim yang ada di antara mereka. Maka kamu harus tegas, kamu harus keras terhadap mereka. Supaya mereka mendapatkan pengajaran. Banyak yang menolak, tapi tidak sedikit yang kemudian menerima. Jadi kalau hanya berdasarkan apa kredibel Anda, apa background Anda, apa basic Anda harus sarjana teologi. Anda harus sebagai seorang ustadz baru menyampaikan kebenaran. Tidak. Siapapun yang melihat kemungkaran,
maka wajib hukumnya dalam Islam mencegah kemungkaran itu. Ta'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Maka itu kewajiban umat Islam menyampaikan yang baik, yang ma'ruf, dan mencegah kepada yang mungkar. Itu yang pertama. Yang kedua, bertemunya dua muara. Muara Islam dan muara Kristen. Islam adalah ajaran yang diperintahkan untuk disampaikan kepada seluruh manusia, bahkan kepada alam semesta. Rahmatan lil alamin. Islam datang sebagai rahmat untuk alam semesta. Begitu ketemu dengan Kristen, rupa-rupanya Kristen juga ada perintah yang disebut perintah apa itu? Perintah apa yang ada dalam Kristen? Amanat agung, Bang. Amanat agung. Pergilah, jadikanlah seluruh manusia menjadi pengikutku. Perintah jadikan, itu adalah sebuah tekanan. Kalau Anda tidak menjadikan, berarti Anda melanggar perintah. Beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh. Ketika perintah ini sangat dimuliakan dan dijunjung tinggi oleh gereja, datang kepada kami sebagai muara yang terpisah dengan Kristen, maka tidak semudah itu Anda kemudian mengajak kami menjadi pengikut Kristus. Anda harus lolos dari beberapa syarat. Kristus mana yang Anda jual, yang Anda jajakan. Nah itu. Jadi Islam memiliki kemudian perintah untuk menyampaikan Islam itu kepada seluruh manusia. Kristen juga memiliki perintah untuk menjadikan seluruh manusia menjadi Kristen. Jadi dua sisi yang bertemu. Nah, penguatnya adalah Al-Quranul Karim. Kalau berbicara mengenai Bang Suma, Al-Quran mengatakan, Innal ladina amanu yuqatiluna fi sabilillah. Sesungguhnya orang-orang beriman itu berperang, beraktivitas, bergerak, bersuara dalam pergerakan menegakkan tali agama Allah. Berperang di jalan Allah. Innal ladina kafaru. Dan sesungguhnya orang-orang kafir fi sabilit tagut. Mereka berjuang di jalan tagut. Faqatilu awliya asyaitan. Perangilah saudara-saudaranya setan. Itu perintah. Siapa saudara setan menurut Islam? Orang-orang yang mengajarkan menyembah selain daripada Allah. Seluruhnya adalah saudara-saudaranya setan. Itu di pandangan Islam. Jadi ketika Anda bertanya apa kapasitas, apa backgroundnya, apa yang kemudian menjadi basicnya? Basicnya Al-Quran. Innal ladina amanu yuqatiluna fi sabilillah wal ladina kafaru yuqatiluna fi sabilit tagut. Faqatilu awliya asyaitan. Perangi mereka. Bukan perang dalam bentuk angkat senjata, enggak. Tetapi perangi pemikiran mereka. Perangi konsep mereka yang keliru, yang tidak berdasarkan terhadap kitab yang diwahyukan Tuhan melalui Rasul-Rasulnya. Itu saudara. Jadi ini sudah terjadi. Kristen sudah tampil di permukaan. Kami sebagai Islam juga tampil di permukaan. Sebagai anak bangsa, maka yang harus kita ramu berdiskusi dengan baik. Yang kemarin yang tidak baik dan yang akan terjadi lagi, ada diskusi tidak baik untuk supaya kenapa? Karena Islam diperintahkan untuk berdebat. Islam diperintahkan untuk menyeru. Kristen juga diperintahkan untuk menjadikan di luar Kristen menjadi Kristen. Jadi ketemu. Nah, jangan ada dusta di antara kita. Islam dengan Islamnya, Kristen kudu percaya diri dengan kekristenannya. Seperti itu, saudara. Silakan. Bang Suma ini bukan basicnya katakanlah teologis, atau kalau misalnya dari sisi Islam ya apa ya, biasanya kalau sekolah basic awal untuk sekolah agama apa namanya,
pesantren, ya dan seterusnya. Itu berarti bahwa pemikiran-pemikiran Bang Suma terkait dengan urusan agama, yang pertama saya tetap menghargai, tetapi bagi saya Bang Suma berbicara terkait agama apapun, baik itu dari sisi Islamnya tetapi juga dari sisi Kristen, bagi saya Bang Suma hanya berbicara dari sisi pandangan Bang Suma secara pribadi, secara manusiawi, tanpa punya basic pendidikan terkait dengan agama. Itu satu. Lalu yang kedua, kalau misalnya Bang Suma sudah mengatakan bahwa Muslim memerintahkan, Kristen juga memerintahkan, itu berarti bahwa di sana harus ada yang namanya saling menghargai. Artinya bahwa masing-masing tetap meyakinkan dengan apa yang menjadi keyakinan masing-masing. Nah, pada titik ini mestinya perbedaan pandangan, perbedaan keyakinan itu harus diimplementasikan melalui kata-kata. Artinya bahwa apapun yang kita berbicara, tetapi sedapat mungkin kita menghindari cemoohan, kata-kata kasar terhadap orang yang berbeda keyakinan. Kan begitu. Berpandangan boleh, bernarasi boleh, tetapi kita tetap harus menghargai keyakinan orang yang menjadi dasar. Itu maksudnya. Jadi, mohon maaf, ini karena sepanjang ini kan saya dengar Bang Suma selalu mencemooh orang lain, mencemooh orang yang tidak sekeyakinan, gitu. Jadi saya hanya berpandangan seperti begitu. Karena ya kalau Bang Suma punya pandangan yang tadi Bang Suma katakan, itu berarti bahwa ada titik temunya, yang itu kesimpulannya harus kita saling menghargai antara satu dengan yang lain tanpa harus mencemooh. Ini parah nih. Kata-kata yang kasar. Gitu. Tenang. Oke, Bang. Oke, itu tenang. Iya, saya rasa ini adalah masukan yang baik. Ya, satu pandangan yang nilainya positif, cakupannya positif, dan cukup mengedukasi. Cuman satu hal kemudian sebagai narasi yang membangun wawasan kita, bahwa kita tidak pun bisa menilai seseorang itu dari permukaan saja. Tapi kita harus menilai orang itu ketika bertindak, apa yang melatar belakangi tindakan orang tersebut ada. Berbicara mengenai pendidikan, saya mondok 6 tahun. Saya lulusan dari pesantren Nurul Junaidiyah, Lauwo, Kabupaten Luwu Utara pada zaman itu. Saya angkatan 98, kemudian ambil jurusan perbandingan mazhab di UIN, YIN waktu itu Alauddin, kemudian di Universitas Muslim Indonesia, saya juga mengambil jurusan pendidikan agama Islam. Jadi terkait hal ini, mungkin saudara-saudara perlu pahami bahwa ketika di dalam berdialog, ketika di dalam berdebat, ada sesuatu yang mungkin ungkapan atau perilaku yang menyebabkan ya orang menilai beda, masing-masing punya penilaian terhadap Bang Suma. Itu saya akui memang. Tapi ketika niatan ini lahir dari seorang saudara kita, ya dari Kristen, saudara CSK 76, ya kita harus menghargai itu. Tadi di awal saya menjelaskan bahwa dasar pijakan saya terjun di dunia debat, latar belakang karena Al-Quranul Karim. Dan dari pihak Kristen sendiri, muaranya dari seberang. Karena Kristen ini adalah memiliki sebuah konsep amanat agung untuk mengkristenkan seluruh manusia di atas muka bumi.
mengkristenkan seluruh manusia di atas muka bumi, sebagai seorang yang mempelajari Bible, sama halnya menjadikan seluruh manusia di atas muka bumi sebagai manusia yang akan diusir oleh Yesus nanti di akhir zaman. Membiarkan orang-orang ini diusir oleh Yesus. Kalau saya tidak ngambil bagian. Yang kedua, saya boleh dinilai dengan penilaian masing-masing. Tapi izinkan saya berbicara. Dalam hal Islam, Islam menyampaikan keislaman tanpa unsur paksaan, tanpa unsur mengelabui, tanpa unsur berpura-pura. Islam dengan jati dirinya 100% maksimal pasang badan dengan keislaman itu sendiri. Sedangkan Kristen meninggalkan cangkang. Kristen melepaskan wibawanya sendiri. Kristen melepaskan disiplin ilmunya sendiri. Kristen mengajarkan kekristenannya dengan pola tidak diajarkan kemudian oleh Yesus itu sendiri. Ketika mereka berhadapan dengan orang Yahudi, Kristen seakan-akan Yahudi. Mereka menggunakan banyak istilah-istilah Yahudi. Ketika mereka berhadapan dengan umat Islam, mereka melepaskan cangkang aslinya. Mereka menggunakan istilah-istilah Islam. Pembeda ini jelas antara kami umat Islam dan saudara-saudara Kristen sebagai orang-orang yang mengatakan mereka adalah apologet Kristen. Sayangnya mereka membantah Al-Quran dengan memakai istilah Al-Quran. Mereka benci kepada Al-Quran dengan mengutip-ngutip istilah-istilah Al-Quran. Mereka benci kepada Nabi Muhammad daripada ajaran istilah dari Paulus. Maka dari dasar langkah awal saja Kristen sudah terlihat timpang. Islam dalam proses terjemahan Al-Quran tidak mengambil bahasa-bahasa yang prinsip di dalam Bible. Tetapi Bible pada saat diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, offside mengambil istilah-istilah yang sangat prinsip di dalam akidah Islam untuk masuk sebagai bagian daripada kitab untuk menguatkan naratif. Kristen harus terlebih dahulu mandi air 7 sumur 7 rupa kembang. Kenapa? Mereka selalu membawa nama istilah-istilah Al-Quran di dalam mengajarkan agama Kristen itu sendiri. Dengan kata lain, Kristen sebelum berperang sudah kalah duluan. Kenapa? Karena mengatakan Islam itu salah, tetapi jual agamanya dengan menggunakan istilah Islam. Mengatakan Al-Quran itu bukan firman Tuhan, tapi menguatkan narasi kekristenannya dengan menggunakan bagaimana di dalam Alkitab surah Galatia ayat 13 Al-Quran banget. Alkitab, Al-Quran, surah, Al-Quran, ayat Al-Quran. Kemana Biblos? Kemana Grape?
Kemana apostolos? Hilang semua. Nah ini, jadi kami umat Islam itu bangga. Kenapa? Di saat orang Kristen tidak menerima Islam, di saat itu juga lisan Kristen banyak menggunakan istilah Al-Quran. Dengan kata lain, siapa yang ditiru, pasti adalah yang asli. Siapa yang meniru, pasti yang adalah palsu. Siapa yang menjadi idola, pasti diikutin. Siapa yang menjadi pengidola, pasti yang mengikuti. Alhamdulillah, sepanjang sejarah Islam di Indonesia dan Kristen di Indonesia, agama Islam selalu unggul. Kenapa? Karena Kristen banyak menggunakan istilah-istilah Islam. Sekira begitu, saudara. Silakan. Oke, baik. Saya bisa tanggapi lagi, host. Halo? Ya, lanjut. Oke, baik. Ya, jadi dari narasi yang disampaikan oleh Bang Suma, bagi saya sih, saya menghargai, tetap menghargai saja, tetapi meyakini sudah pasti tidak. Lalu, saya mau sampaikan begini. Yang dimaksud Bang Suma katakan Kristen itu sebetulnya Bang Suma maksudkan Kristen di Indonesia ataukah Kristen secara keseluruhan dalam kaitan dengan penggunaan istilah Alkitab ataukah dalam kaitan dengan isi Alkitab? Karena begini, agama khusus Kristennya, kami Kristen, sifatnya itu kan dia universal. Agama itu sifatnya universal. Jadi, itu diterima dimanapun keberadaan suku manapun yang meyakini itu, kan tidak ada masalah terkait dengan istilah kan gitu. Di Indonesia katakanlah kami menggunakan istilah atau memakai kata Alkitab. Di Amerika Bible. Dan mungkin di suku lain, di negara lain menggunakan bahasanya. Tetapi isi daripada kitab itu tetap sama. Begitu. Itu yang kedua. Yang ketiga, Bang Suma tadi mengatakan Kristen mengutip atau Kristen meminjam. Sebetulnya saya mau tanya sih, antara Kristen dalam pengertian ajaran, bukan komunitas. Kristen dalam pengertian ajaran, sebetulnya mana yang duluan? Kristen ataukah Muslim? Oke, biar langsung ditanggapi ya Pak ya. Oke, izin saya mute. Apa dulu Guru Nda? Iya, baik. Ini sudah berapa kali saya terangkan ya. Selalu narasi saudara kita Kristen itu berarah kepada satu keadaan di mana Kristen lebih dulu daripada Islam. Oke. Tetapi ada satu hal yang mesti dipahami dengan pola sederhana. Kakak saya nih, yang pertama, anak sulung, dia lebih dulu dari Bang Suma. Tapi zaman dia lahir, itu belum ada HP. Tiba-tibanya saya dewasa, saya beli HP. Terus dia rampas HP itu dan dia mengatakan ini milik saya karena saya lebih dulu ada daripada ente. Padahal HP ini adanya di zaman saya. Bukan adanya di zaman dia. Meskipun dia lebih dulu ada di atas muka bumi, tapi pada zamannya belum ada HP. Ini logika sederhana. Inilah yang terjadi di Kristen. Karena menganggap mereka pertama daripada Islam, maka semua yang ada di depannya itu miliknya. Ini adalah mental-mental penjajah. Mental penjajah yang masih terekam, tertancap di dalam benak
orang-orang Kristen. Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepada kamu, yang seangkatan dengan angkatan ini. Penyesat itu ada di tengah-tengah kita. Memang dia berasal dari tengah-tengah kita, tapi dilemparkan ke abad ke-7. Ini keanehan yang terjadi. Kenapa? Karena tidak punya jati diri. Tidak punya harga diri. Agama yang benar tidak pernah mau diwarnai oleh keadaan apapun. Kenapa? Agama yang benar itu diasaskan terhadap firman pencipta langit dan bumi yang maha tahu, yang mana firmannya akan menundukkan semua keadaan yang ada di depannya. Kalau ada sebuah kitab yang dianggap suci, tetapi dia diwarnai oleh keadaan yang ada pada habitat di mana dia pergi, itu bukan firman Tuhan. Kenapa? Karena dia harus diwarnai. Kenapa dia diwarnai? Karena sudah tidak cocok dengan warna yang ada. Kitab suci Anda masuk ke dalam wilayah Bali, tidak bisa dijadikan sebagai kitab suci sebelum dirubah mewarnai ikut warna yang ada di dalam sana. Kitab Anda tidak bisa menjadikan orang Indonesia menjadi Kristen sebelum kitab Anda harus diwarnai menjadi keislam-islaman seperti mayoritas penduduk orang Indonesia. Ada apa dengan kitab saudara? Ada apa dengan agama saudara? Ada apa dengan Tuhan yang Anda sembah? Al-Quran 1400 tahun silam, kemanapun dia pergi, sedahsyat apapun kebencian orang terhadapnya, dia datang dengan gagah berani, pasang badan. Lu punya bahasa, boleh bahasa Inggris. Lu punya bahasa, boleh bahasa Mandarin. Lu punya bahasa, boleh bahasa roh. Lu punya bahasa, boleh bahasa langit. Tetapi ente tidak akan pernah bisa mewarnai aku, sebab aku adalah bahasa Tuhan. Aku adalah kalamullah. Aku adalah kalam Allah. Aku punya jati diri. Bahasa-bahasa manusia tidak akan pernah bisa menundukkan bahasa Tuhan. Makanya saya pernah bertanya kepada seorang pendeta yang ternama di Indonesia ini. Di-live-kan malah. Saya tanya, apakah menurut saudara firman Tuhan bisa dikoreksi? Katanya nggak boleh, nggak bisa. Apakah firman Tuhan bisa direvisi? Tidak boleh. Kenapa firman yang ada dalam kitab saudara setiap saat dikoreksi, direvisi? Bingung langsung. Copot jantungnya. Terasa ginjalnya terkunyah-kunyah kemudian. Dia sendiri mengatakan tidak bisa dikoreksi firman Tuhan. Tidak bisa direvisi firman Tuhan itu. Kalau begitu Anda sudah menjawab kitab saudara bukan firman Tuhan. Karena faktanya setiap saat bisa dikoreksi, bisa direvisi. Berbeda dengan Al-Quran. Karena dia kemudian kitab saudara bisa dikoreksi, bisa direvisi, maka seenak perut sesuai dengan pesanan kapan saja bisa menggunakan istilah-istilah di luar daripada kitab saudara demi untuk melancarkan aksi pewartaan terhadap orang-orang di luar agama saudara. Ini tidak disifati Al-Quran. Bahasa Tuhan harus lebih tinggi dan tidak bisa ditundukkan kemudian oleh bahasa manusia manapun. Makanya Al-Quran itu bukti bahwa dia adalah kalam Allah, kalam firman dari pencipta. Dia tidak pernah lekang oleh zaman. Dia tidak pernah hanyut oleh modernisasi. Dia tidak pernah tertinggal oleh keadaan. Sehebat apapun masa itu, semodern apapun zaman itu, Al-Quran akan tetap berdiri paling depan. Bagaimana dengan Bible? Semakin hari dunia semakin modern, semakin canggih, maka Bible akan semakin diwarnai oleh keadaan. Yang tadinya babi berubah menjadi, karena sudah banyak kota, berubah menjadi babi hutan. Nanti kalau orang semua semakin modern, babi hutan itu berubah lagi menjadi babi yang pakai sepatu hak tinggi yang diharamkan dimakan. Nanti lama-lama babi mana yang diharamkan di Bible? Bisa jadi berubah babi yang menggunakan hafiz di mana saja dia pergi. Babi mana yang diharamkan dimakan? Berubah lagi babi yang menggunakan kendaraan bermotor dan seterusnya. Kenapa? Karena Bible itu selalu diwarnai oleh keadaan, bukti bahwa Bible bukan firman Tuhan. Nah, seperti itu saudara. Jadi dialog ini memang harus dipakai
untuk menjadikan kita sebagai anak bangsa tercerdaskan. Kenapa? Tidak semua orang Kristen itu mau mematikan akalnya. Ada juga orang Kristen yang mengucapkan terima kasih dengan penjelasan-penjelasan dari saudara-saudara Muslim yang terkait dengan persinggungan dua agama. Bukti barusan sebelum Anda, ada seorang anak muda yang kemudian mau belajar Islam. Karena mereka mendengarkan apa yang kami sampaikan berdasarkan Bible itu betul. Ketika kami mengatakan Yesus mengatakan dirinya bukan Tuhan, di mana dalilnya Yesus mengatakan dirinya bukan Tuhan? Kami nunjukkan data. Yohanes 17 nomor 3. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Tuhan satu-satunya yang adalah di langit, dan berarti dia satu-satunya, berarti yang di bumi yang bernama Yesus itu bukan Tuhan. Karena kapan Yesus itu juga adalah Tuhan, berarti harusnya hidup kekal itu adalah mereka mengenal dua-duanya Tuhan, yaitu Bapa dan yang Yesus. Tapi ternyata Yesus membantah ketuhanannya dengan mengatakan dan mengenal Yesus sebagai utusan. Berarti Yesus untuk mendapatkan hidup kekal, dia harus dikenal sebagai utusan. Itu bukti. Anak muda ini berpikir, loh kok benar ya? Inilah manfaat daripada dialog dibangun. Ada yang mengambil asas manfaat dari diskusi-diskusi yang terjadi. Ada juga yang menganggap ini adalah sesuatu yang tidak bagus, karena mereka hanya berpikir ego. Mereka harus Kristen yang paling benar. Padahal mereka tidak mampu kemudian menegakkan kebenaran itu. Orang-orang Kristen yang mengatakan agama Kristen itu benar, begitu berbicara mengenai agama di depan umat Islam, mereka seibarat menegakkan benang basah. Tidak akan pernah bisa. Demikian saudara, silakan. Ya, silakan Pak. Oke, sekali lagi saya menghargai penjelasan dari Bang Suma. Tapi sekali lagi saya mengatakan bahwa dari kami lahir sampai dan dengan saat ini. Makan lagi, boy. Iya, sebentar makan, sorry. Nggak boleh. Dari kami lahir sampai dan dengan saat ini, tidak pernah ada kitab suci kami itu direvisi. Kalau soal terjemahan, iya. Tetapi isi kitab suci tidak pernah direvisi. Satu. Yang kedua, sebagai penutup, nanti kita akan, sebetulnya saya masih mau lanjut lagi, cuman nanti di lain waktu saya akan lanjut. Tapi saya hanya mau bilang, kami orang Kristen dulu, sekarang, dan selamanya tidak pernah berubah keyakinan itu. Jadi menghargai, ya, tetap kita menghargai selaku keyakinan orang, saudara kita juga banyak yang Muslim. Kita saling menghargai. Dari sisi kemanusiaan kita harus tetap saling toleransi satu dengan yang lain. Tetapi pada bagian wilayah-wilayah, masuk pada wilayah-wilayah agama, tentu masing-masing dengan keyakinannya. Jadi itu sebagai penutup Bang Suma dan host, mohon maaf kalau ini komentar awal saya ketika bertemu awal, tetapi nanti saya akan, ya mungkin di lain waktu lagi, nanti kalau kesempatan saya bisa masuk lagi. Baik Pak. Jadi poinnya cuma satu yang barusan ya Pak ya. Kitab Bible tidak pernah direvisi, itu yang akan dijawab sama Gurunda. Baik. Tapi nanti aja lah, saya keluar dulu ya, saya keluar dulu. Ya baik. Ini mengedukasi yang lain aja di bawah. Siap Pak. Ya. Makasih ya Pak ya. Oke, poinnya yang itu Gurunda. Jadi Bible tidak pernah direvisi kata dia. Apa dulu Gurunda? Iya. Jadi memang nyata bagi kita, banyak manusia yang tidak butuh alkohol untuk mabuk. Lebih sulit membangunkan orang yang pura-pura tidur daripada orang yang tidur beneran. Iya, lebih sulit. Lebih sulit mengajarkan orang yang pura-pura jahil, bahlul, bodoh daripada orang yang bodoh beneran. Jadi kalau ada orang Kristen mengatakan kitab kami tidak pernah direvisi, ya orang itu harus disunat kali ya.
Susah juga. Belajar 5.000 tahun lagi. Kalau ditunjukkan pun mereka nggak bisa baca. Ya. Kan? Betul. Oh, itulah yang saya katakan. Itulah yang saya katakan. Zaman sekarang ini banyak orang mabuk tanpa alkohol. Siapa mereka? Orang yang berpura-pura tidur. Dibangunkan tidak pernah mau bangun. Karena dia sadar kalau dia ini dibangunkan. Kalau orang yang betul-betul tidur dibangunkan, ya pasti terbangun. Karena dia nggak sadar kalau dia sedang dibangunkan. Itu saudara-saudara sekalian. Jadi kita tidak perlu tanggapi terkait ini. Ya, gimana saudara David? Asyhadu? Terlalu lama kamu hidup di persimpangan, kawan. Bang, Bapak pernah bertemu orang mualaf, tapi sebelum masuk Islam dia itu berat gitu melaksanakan sholat. Apa pernah ketemu dengan orang kayak gitu? Banyak itu. Ya, banyak. Betul. Assalamualaikum Bang Lima. Lagi dingin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jenderal, lanjut. Waduh. Itu Gurunda. Iya, saudara. Gimana? Iya, David ini Gurunda ini menyaksikan banyak sekali orang-orang yang bersyahadat gitu. Selalu nuntun Gurunda, silakan. Iya. Jadi begini kawan. Gitu. Kenapa umat Islam itu di setiap mereka beribadah, berkomunikasi langsung tanpa perantara kepada pencipta langit dan bumi, item yang paling utama diminta secara khusyuk itu adalah tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Apakah bagi umat Islam rambu-rambu keislaman itu masih abu-abu? Enggak. Di Islam justru terang benderang. Ini haram, ini halal, ini boleh, ini tidak boleh, ini makruh, dan seterusnya. Tapi kenapa umat Islam selalu minta petunjuk? Kenapa umat Islam selalu minta, berikan aku jalan yang lurus, tunjukkan aku jalan yang lurus itu? Kenapa? Karena iblis itu senantiasa akan menghanyutkan manusia untuk cinta kepada materi duniawi. Jangankan pada saat mereka menanggalkan diri dari prosesi ibadah sholat. Akalnya itu bertumbuh, berkarya, mencipta, memiliki alat untuk merasai objek-objek yang ada, materi-materi yang ada. Pada saat sedikit dari dimensi kenyang dia keluar, muncul rasa lapar. Ketika rasa lapar itu hadir, maka berjuta kemudian keinginan ada. Ingin makan ini, makan itu, makan ini, makan ini, makan itu, makan ini, makan ini, makan itu, dan seterusnya. Itulah manusia. Itulah uniknya manusia. Sebelum itu terjadi, muncul deteksi. Ya. Alat saya berhubungan dengan penciptanya, maka seluruh aspek dunia akan datang. Melalui penglihatan, melalui pendengaran, melalui hati, melalui perasaan, semuanya muncul. Maka manusia itu multi keadaan. Apa yang terjadi? Orang yang takut kepada Tuhannya akan senantiasa minta bimbingan. Tunjukilah kami kepada jalan yang lurus. Yang terberat itu adalah sholat. Sholat nampaknya ringan. Tapi itulah hal yang paling terberat. Sholat itu ringan. Tapi itulah hal yang paling terberat. Ketika Anda lulus sholat, maka perintah-perintah lain akan terasa ringan. Puasa, zakat, infak, sedekah, haji, semuanya akan berasa ringan. Bila mana
sholat ini tidak menjadi beban lagi bagi Anda. Itu di Islam. Kalau sholatnya udah bagus, maka seluruh kehidupannya orang itu akan bagus. Yakin dan percaya itu. Saya ulang lagi, pada seluruh umat Islam, anak-anak saya, adik-adik saya, jika sholatmu bagus, maka seluruh unsur hidupmu akan bagus. Jika sholatmu terpelihara, maka seluruh hidupmu akan terpelihara. Jika sholatmu ini terbenahi, maka hartamu semuanya akan terbenahi. Yakini, percayai itu. Yakini. Kelalaian kita umat Islam mencari kehidupan dunia, tapi tidak menjadikan sholat itu sebagai sirat, hudan, petunjuk, jembatan untuk menemukan semua hal-hal duniawi dan akhirat. Jadi kalau Anda ingin selamat, ekonomi, pendidikan, kesehatan, kelapangan rezeki, apa yang terutama yang harus Anda benahi? Bukan pinjaman di bank. Bukan. Tapi yang Anda harus benahi adalah wudhu. Wudhumu. Pelihara itu. Kedua, solatmu. Bagaimana kamu berkomunikasi dengan sang pemilik? Jangan takut miskin. Jangan takut sakit. Jangan takut dicemooh. Selama engkau dekat kepada sang pemilik. Analoginya gini. Anda ingin bertamu kepada rumah sahabat. Kepada rumah seseorang. Di situ ada buaya. Sebelum masuk di halamannya, pekarangannya ada buaya, jangan hantu, jangan Pak Bom-Bom. Di situ ada buaya, ada serigala, ada harimau, ada guguk. Anda mau masuk ke rumah tersebut, ada nerakanya, ada sakit, ada penyakit lever, ada penyakit kanker, seluruhnya yang seram-seram mengelilingi kemudian. Tetapi Anda dekat dengan sang pemiliknya. Anda tinggal telepon. Halo bro. Yes. Masya Allah. Kamu ngapa hubungi saya bro? Ini kawan. Saya butuh bantuan. Boleh nggak saya ke rumahmu? Karena yang mau datang ini adalah kekasihnya. Sahabatnya. Maka diperintahkan seluruh binatang-binatang buas itu untuk masuk kandang. Masuk. Ada saudara saya yang terbaik mau datang. Maka kita dengan mudahnya datang kepada Tuhan kita. Ketika kemudian kita dekat kepada Tuhan kita, semua musibah, sebuah masalah akan menjadi indah, akan menjadi nikmat, akan menjadi satu amalan. Tetapi kalau kita tidak kenal sang pemilik, bagaimana kita mau datang? Uang di luar itu di halaman rumahnya ada harimau, ada kemudian semuanya muncul binatang-binatang yang menakutkan. Kita nggak tahu, kita mau masuk ke sana meminta tolong, tapi kita nggak kenal. Bagaimana ceritanya? Jangankan ada binatang buas ke situ, untuk masuk ke sana aja kita ragu. Tapi kalau kita dekat dengan sang pencipta, sang pemilik alam semesta ini, apa yang kita takutkan? Sang pemilik kita dekat. Sedikit-sedikit curhat, sedikit-sedikit senyum, sedikit-sedikit sandar kepadanya. Lelah, sandar kepadanya. Lagi sakit, sandar kepadanya. Lagi ada masalah, sandar kepadanya. Apa yang kita takutkan? Semua dia yang dia mengatur. Ada masalah, sandar. Ada musibah, sandar. Semuanya kita sandarkan. Lalu apa yang kita takutkan? Jadi apa yang utama untuk menjadi penyambung? Kita butuh HP untuk menghubungi teman kita. Apa HP itu? Isya, subuh, asar, maghrib, zuhur, itu. Itu penghubung kita kepada Allah. Sehingga kita nggak yatim di dunia ini. Jangan yatim, saudara-saudara. Selalu berkomunikasi dengan Allah. Jangan jadikan diri Anda itu menjadi makhluk yang yatim. Ada pencipta kita. Ada Allah yang lebih dekat dari kita. Hubungi Allah. Ya Allah, ya Rabb, saya ingin sujud kepadamu. Allahu Akbar. Bacakan apa yang Anda inginkan. Minta kepada dia. Pasti datang. Kalaupun pahit-pahitnya tidak dikabulkan, minimal doa kita itu bukti bahwa kita itu tunduk kepadanya. Artinya kita berserah diri kepadanya. Itu akan menjadi pemberat timbangan amal baik nanti di padang mahsyar. Doa-doa yang kita tidak diterima oleh Allah akan menjadi pemberat timbangan kita nanti. Kenapa?
Karena bukti kita tunduk kepadanya, kita memohon, memelas dengan air mata. Dengan air mata. Seibarat Tuhan cinta kepada apa yang kita torehkan dalam rintihan kita kepadanya. Seperti seorang pengamen yang datang kepada kita. Kalau lagunya bagus, anakku sayang, yang adalah anakku sendiri. Lagu itu kemudian menggugah, kita tidak buru-buru memberikan uang kepada pengamen tersebut. Kenapa? Karena kita suka lagunya. Selesai lagu itu, kita minta lagu yang baru. Selesai lagu yang baru, minta lagi lagu yang baru. Kenapa? Kita suka. Begitulah Allah melihat kita yang selalu merintih dengan rintihan yang ikhlas. Allah suka dengan rintihan-rintihan itu. Tapi kalau kemudian lagunya tidak bagus, baru juga petik nada sudah keliru. Belum juga menyanyikan satu syair lagu, satu bait, langsung dikasih duit. Udah dek, makasih ya. Kenapa? Karena Allah tidak suka. Jadi begitu belum minta, dikasih rezeki. Jadi hati-hati. Orang yang tidak sholat, rezekinya lancar, hati-hati. Orang yang tidak sholat, kesehatannya itu mantap, hati-hati. Bisa jadi Allah menutup untuk ruang kita mengingat kepadanya. Sehingga kebutuhan dipenuhi, kesehatan diberikan. Supaya orang ini tidak berdoa. Mati dalam keadaan seperti itu, na'udzubillah summa na'udzubillah. Hati-hati. Saya tidak sholat, lancar. Wah bisnis, wah saya meledak bisnisnya. Jabatan, korupsi semakin kaya. Pakai kemudian hal-hal yang buruk. Ya, semisal ijazah palsu mendaftar sebagai hansip, lulus, terima santunan dari kepala desa segala macam, tapi pakai ijazah palsu, kenikmatan sesaat, ujung-ujungnya akan membuat menderita. Tapi kalau kita itu sholat, tetapi kemudian kita ibadah, hidup kita hanya pas-pasan saja, artinya Allah cinta kepada kita. Sebaliknya itu tadi, tidak pernah sholat, kesehatannya bagus, lancar rezekinya, pekerjaannya sukses, hati-hati. Itu jangan sampai Allah menutup ruang jembatan tol antara dirinya dengan Anda. Hati-hati. Hati-hati. Oleh karena itu pelihara sholat. Alangkah indahnya sehat, sholat, kaya, sholat, banyak uang, sholat. Sholat utamanya, sholat. Utamanya anak-anak saya. Pelihara itu. Karena untuk membedakan kita dengan hewan hanya sholat. Sholat yang membedakan kita.